Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Muttaqin, waffaqani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, berkaitan dengan dosa-dosa besar. Kita sampai terakhir dalam Al-Kabiratut Tasi'ah, dosa besar yang ke-9, yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu dalam bahasan yang sebelumnya tentang hukum berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sana ada beberapa pendapat. Siapa yang bisa mendatangkannya? Antum? 3. Had. Yang pertama, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan lisannya. Jadi dia mengucapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini dan begitu, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya. Maka ini hukumnya, siapa yang merojehkan kafirnya? Secara global dulu. Hukum berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Bapak? Dosa besar. Tidak mengeluarkan dari Islam. Salah satu pendapat yang ada. Naam. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Abu Muhammad Al-Juwaini dari kalangan Syafi'iyah, bahwasanya berdusta atas Nabi, berdusta atas nama Nabi itu hukumnya kufur, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun pendapat jumhur ulama, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kufur, kecuali apabila dia meyakini bolehnya berdusta atas nama Nabi. Pendapat yang ketiga dirinci. Apabila berdusta atas nama Nabi dengan lisannya, dia mengatakan Nabi berkata begini padahal tidak berkata, atau berdusta dengan riwayat. Dia meriwayatkan sebuah hadis, dia mengatakan itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sengaja memalsukan hadis. Yang berdusta atas nama Nabi dengan lisannya dihukumi kufur, dan yang berdusta atas Nabi dengan riwayat maka tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dirinci seperti itu. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau condong kepada pendapat kufurnya siapa yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja. Intinya yang mau dibahas oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini, bahwasanya berdusta atas nama Nabi ini perkaranya tidak bisa diremehkan, tidak bisa dianggap enteng.
karena resikonya bisa kufur. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-kadhibu 'ala Allah wa rasulihi wa hadha a'zamu anwa'il kadhibi liqauli Allah ta'ala faman adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah berfirman di surat Al-An'am 144, siapa yang lebih zalim, siapa yang paling zalim dibandingkan orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah dengan kedustaan, mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah dengan tujuan untuk menyesatkan manusia, atau dia tidak bertujuan untuk menyesatkan manusia tapi dampak efek dari perbuatan dia manusia menjadi sesat. Jadi lam di sini liyudillah memiliki dua kemungkinan. Yang pertama diistilahkan dengan dalam ilmu nahwu, dalam ilmu makna, lamnya dinamakan lamul aqibah. Lam berfaedah dampak akibat. Jadi kedustaan atas nama Allah itu berdampak dan berefek liyudillan nas, berdampak dan berefek tersesatkannya manusia. Atau lam di situ sebagai ta'lil. Ta'lil berarti menunjukkan tujuan orang yang berdusta itu memang niatnya bertujuan untuk mendustakan manusia. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nas, untuk bertujuan menyesatkan manusia. Jadi diambil faedah dari sini, sama saja apakah dia itu memang meniatkan untuk menyesatkan manusia atau dia tidak sengaja. Naam, dia memaksudkan dengannya berdusta untuk kebaikan, tapi efek dan dampaknya manusia menjadi sesat dengan kebid'ahan dia. Dia ada-adakan amalan-amalan kebid'ahan, kekufuran. Niat dia adalah baik agar manusia itu lebih dekat ke masjid, agar manusia itu terbiasa dengan zikir-zikir, salawat-salawat. Dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak ada tuntunannya dalam syariat, tapi dia ada-adakan. Dia buat, dia tulis bait-bait, dia karang bait-bait yang dia namakan dengan salawat. Naam. Padahal tidak ada tuntunannya dari syariat. Walaupun maksudnya dia baik, tapi jika efek dan dampaknya itu manusia menjadi tersesatkan, maka masuk dia termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jadi diambil faedah dari sini, yang menyengaja maupun yang tidak menyengaja, maka dia masuk dalam hukum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Allah hukumi orang yang berbuat kezaliman, Allah hukumi orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah yang dampaknya itu menyesatkan manusia, Allah hukumi sebagai kaum yang zalimin. Dan kezaliman di sini bisa memiliki dua makna, zulmun akbar dan zulmun asghar, karena kezaliman dalam syariat itu terbagi dua, zulmun akbar dan zulmun asghar, kezaliman yang besar dan kezaliman yang kecil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kezaliman apa ini? Zulmun akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi dalam ayat ini bisa bermakna dua. Kalau kita kembalikan dari kepada penjelasan para ulama di awal, maka tergantung pembagian yang sebelumnya. Jika dia memaksudkan meyakini bolehnya, ini di sisi jumhur ulama, maka dia zulmun akbar, keluar dari Islam, murtad. Naam. Wal-lam fi qawlihi, kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan al-lam, huruf lam di kalimat liyudillan nas, fi qawlihi liyudillan nasa bighairi ilmin, al-lamu lamul aqibah wa laysat lamut ta'lil.
lam di situ adalah lamul aqibah, bukan lamut ta'lil. Maksudnya apa? Sebagaimana yang dijelaskan, kalau lam itu akibat, berarti lam itu menjelaskan dampak dari perbuatan. Siapa yang paling zalim? Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, sehingga karena sebab itu dampaknya manusia menjadi tersesat? Ini lam bermakna akibat. Tapi kalau lam bermakna ta'lil, orang mengadakan kedustaan atas nama Allah, dia maksudkan agar tujuannya itu manusia menjadi sesat. Beda nggak maknanya? Beda nggak? Berbeda maknanya. Yang satu dia nggak menyengaja, dia tidak memaksudkan agar manusia sesat. Yang satu memang dia mengadakan kedustaan itu untuk agar manusia itu sesat. Tapi keduanya dihukumi sama, mau lamul aqibah atau lamul ta'lil, tetap saja hukumnya sama. Dampaknya yang dijadikan acuan adalah akhir kesudahan yang ditimbulkan dia. Fahiya ka qaulihi ta'ala fi Musa. Syekh Al-Utsaimin merojehkan di sini lam itu lamul aqibah. Berarti mau dia niatkan atau tidak, selama dia sengaja mengadakan kedustaan atas nama Allah, jika berdampak na'am, dan itu berdampak tersesatnya manusia, maka dia masuk dalam hukum. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang Musa, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka keluarga Fir'aun mengambil Musa liyakuna lahum. Lam di sini dikatakan lam akibat. Keluarga Fir'aun menemukan Musa terhanyut di sungai, maka mereka mengambilnya. Akibatnya Musa menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Itu kalau lamnya akibat. Tapi kalau lamnya menjelaskan tentang sebab, maka maknanya menjadi keluarga Fir'aun mengambil Musa yang terhanyut di sungai, tujuannya agar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan skenario itu menjadikan Musa kelak menjadi musuh dan kesedihan bagi Fir'aun. Ibnu Katsir dalam tafsirnya merojehkan bahwasanya di dalam ayat ini di surat Al-Qasas tentang Fir'aun dan Musa itu lamnya lamut ta'lil. Begitu pula Al-Mufassir Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, memang Allah sengaja buat skenario seperti itu. Naam, Musa terhanyut di sungai, naam, dan ditemukan oleh keluarganya Fir'aun, diambil untuk kelak dijadikan sebagai musuh dan kesedihan bagi Fir'aun. Wa hum altaqatuhu li hadza, katanya Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan keluarga Fir'aun, kalau lam itu di dalam surat Al-Qasas itu mau dipahami bahwasanya lamnya adalah lamul aqibah, menjelaskan dampak akibatnya. Syekh Al-Utsaimin mengatakan keluarga Fir'aun tidak mengambil Musa itu untuk tujuan agar Musa menjadi musuh, kan nggak tahu mereka apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Begitu katanya Syekh Al-Utsaimin. Jadi Syekh Al-Utsaimin melihatnya dari sudut pandang yang mengambil Musa, yang menemukan Musa. Tapi para ulama ahli tafsir yang lain seperti Ibnu Katsir melihat lam di situ dari sudut pandang Allah yang telah berfirman. Nah, Allah yang telah berfirman berarti Allah yang memang telah mengatur segala sesuatunya, alur ceritanya. Begitu. Faidah saja bagi yang mempelajari bahasa Arab. Walakin Allah Ta'ala ja'ala al-aqibata an kana lahum aduwan wa hazanan. Hanya saja Allah menjadikan akibat dari penemuan Musa yang terhanyut itu sebagai berdampak
kesedihan bagi bagi Fir'aun kelak. Wa hakadha man iftara 'ala Allahi kadziba, begitu pula orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, fa innahu bi iftira'ihi yudillun nasa bighairi ilmin. Begitu pula orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, maka sesungguhnya dia dengan sebab tindakan dia tersebut dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Begitu. Intinya hukumnya haram, termasuk dari kezaliman. Bahkan tingkat kezalimannya besar. Allah katakan siapa yang lebih zalim, menunjukkan di sini istifham ingkari. Maksudnya nggak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Wal iftira 'ala Allahi nau'an. Kemudian disebutkan konsep mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah itu dua macam. Konsep mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah itu dua macam. Mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah ini ya umum, bisa mencakup mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, atas nama syariat Allah. Allah tidak menghalalkan, dia halalkan. Allah tidak mengharamkan, dia haramkan. Naam, dengan dia bertameng atas nama Allah. Ini mengada-ngadakan kedustaan. Dan tindakan mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah ini dua macam. An-naw'ul awal an yaqula qala Allahu kadza wa huwa yakdzib. Seseorang berkata Allah berfirman dalam keadaan dia berdusta. Sementara orang yang diajak bicara dia juga nggak tahu Al-Qur'an, nggak tahu itu ayat atau tidak, dia ngarang-ngarang saja. Karena dia bisa bahasa Arab, yang ngomong dia bilang ini firman Allah padahal itu bukan. Kadzibun 'ala Allah. Ma qala Allahu syai'a. Allah tidak berbicara tentang bahasan itu sedikit pun. Nah, dia katakan yang begini halal, yang begitu haram. Allah berfirman, kemudian dia datangkan dalam bahasa Arab. Maka ini mengada-ngadakan kedustaan, kufur. An-naw'u tsani, yang jenis pertama ini jelas dia kufur. An-naw'u tsani an yufassira kalam Allah bighairi ma arada Allah. Seseorang menafsirkan kalam Allah dengan selain apa yang dimaksudkan oleh Allah, dipelintir sama dia sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya. Naam. Yang mau berpendapat bahwasanya pemilu demokrasi itu boleh, ya dia tanggung jawab atas pendapatnya. Naam. Tapi jangan lantas kemudian yang tidak memilih, tidak sependapat akan bolehnya kemudian dikatakan berdosa. Dia mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, memelintir kalamnya Allah. Kalau dia mau memilih pendapat, dia mau merojehkan pendapat salah satu ulama misalkan, khalas, dia yang akan menanggung resiko dia sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalan dan pilihannya. Tapi untuk kemudian dia mengeluarkan statement bahwasanya yang tidak sependapat dengan dia itu maka berdosa, maka ini kedustaan. Dia pelintir kalam Allah, naam, tanpa bukan sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Bahkan siapa saja yang mau merujuk ke dalam tekstual zahir Al-Qur'an, jelas dalam Al-Qur'an sekian ayat menjelaskan bahwasanya keberhakan untuk menetapkan hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban untuk menjadikan syariat Allah sebagai satu-satunya dasar dan sumber segala hukum. Jelas sekali di dalam Al-Qur'an tekstual zahirnya, tidak perlu ditakwil dan ditafsirkan. Jelas. Itu kalau mau jujur. Tapi kalau mau memelintir kalamnya Allah, menafsirkan tanpa tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan, maka masuk dalam mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah.
Li'anna al-maqsuda minal kalami ma'nahu fa idza qala aradallahu bikadza kadza wa kadza fa huwa kadzibun 'ala Allah. Maksudnya adalah seseorang mengatakan Allah memaksudkan dengan ini adalah ini, padahal tidak. Allah memaksudkan dengan ayat ini, misalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Yang dimaksudkan itu jika menjurus kepada perbuatan yang tidak senonoh. Tapi kalau sifatnya hanya ta'aruf islami atau pacaran islami, gitu mereka katakan, ya tidak masuk dalam ayat. Ini dia pelintir maksud Allah kemana, dia pelintir sesuai dengan hawa nafsunya misalkan. Begitu, dia termasuk mengadakan kedustaan atas nama Allah, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan apa yang Allah maksudkan. Fa huwa kadzibun 'ala Allah, syahidun 'ala Allah bima lam yuridhu Allah azza wa jalla. Maka dia teranggap berdusta atas nama Allah, dia persaksikan atas nama Allah dengan apa yang Allah tidak memaksudkan demikian. Lakin ats-tsani idza kana an ijtihadin wa akhta'a fi tafsiril ayati fa inna Allah azza wa jalla ya'fu anhu. Ada bentuk lain, yaitu apabila dia menafsirkan kalam Allah Subhanahu wa taala didasari pijakannya adalah ijtihad, kemudian dia keliru. Dan ijtihad ini punya syarat. Ijtihad ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia harus punya alat-alat untuk berijtihad. Kalau dia tidak punya bekal sama sekali untuk berijtihad, ijtihad dengan apa dia? Nah, dia harus punya alat-alat untuk berijtihad, sehingga ketika dia memutuskan untuk berijtihad sendiri, kemudian dia keliru, nah, maka dia telah menerapkan fattaqullaha mastata'tum. Dia telah berusaha untuk mentaati, bertakwa kepada Allah dalam puncak batas kemampuan dia, dan dia keliru dalam hal itu bukan atas hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni dia. Yang masalah ini adalah ketika seseorang tidak memiliki alat untuk ijtihad, kemudian dia berijtihad, atau dia menafsirkan sesuka hatinya. Ini yang terancam dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidaklah Allah menjadikan untuk kalian dalam agama itu kesukaran, kepayahan. Nah, maksudnya apa? Semua yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah kemudahan. Ketika Allah syariatkan salat 5 waktu, ya itu yang paling mudah sudah. Dibandingkan kita disuruh salat 50 waktu satu hari. Ketika Allah syariatkan puasa Ramadan itu hanya 30 hari atau 29 hari sebulan lamanya, sudah itu yang paling ringan. Allah perintahkan haji, zakat, salat, semuanya itu yang paling ringan. Jangan sampai berdalil dengan ayat-ayat seperti ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menghendaki menjadikan bagi kalian dalam agama itu kepayahan. Kemudian dia mengatakan payahlah salat harus 5 kali sehari, payahlah harus bangun subuh masih mengantuk, kita harus sholat subuh, payahlah begini, dan Ramadan panas, haus, lapar. Tidak, apa yang telah Allah syariatkan itulah yang paling mudah. Ketika Allah sempurnakan syariat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Berarti semua dalam syariat Islam itulah yang telah Allah tuntaskan sebagai syariat bagi umat manusia yang paling mudah. Allah tidak membebani di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Begitu. Jadi mendefinisikan permasalahan yang haraj, permasalahan yang berat, permasalahan yang rumit, itu dikembalikan kepada syariat. Maksudnya syariat Allah Subhanahu wa taala, rukun iman, rukun Islam, itu semua adalah yang paling mudahnya. Allah tidak ingin menjadikan kesukaran dalam yang demikian itu. Wa amma idza ta'ammada an yufassira kalam Allah bi ghairi ma arada Allah ittiba'an li hawahu aw irda'an li masaliha aw ma ashbaha dzalik fa innahu kadzibun Allah azza wa jalla. Adapun orang yang sengaja menafsirkan kalam Allah, dia pelintir bukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki karena memperturutkan hawa nafsunya atau mencari keridhaan, kemaslahatan bagi dirinya atau yang semisal dengan itu, maka dia dusta atas nama Allah azza wa jalla. Wa hakada min ba'dihi al-kadhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula setelah itu, yaitu berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi berdusta atas nama Allah. Seperti apa? Bi an yaqula qala Rasulullah kadza wa lam yaqulhu. Misalkan dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara tidak ada hadisnya. Lakin kadzaba alaihi wa kadzalika aidan idza fassara hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi ma'nahu. Begitu pula apabila dia menafsirkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghairi ma'nahu, tanpa sesuai dengan maknanya, faqad kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengadakan kedustaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka yang menafsirkan misalkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Kemudian dia tafsirkan cukup mengatakan la ilaha illallah. Nah, tidak perlu kamu sholat, tidak perlu kamu puasa, cukup saja kamu katakan la ilaha illallah. Nah, tidak perlu mengamalkan maknanya juga, cukup kamu mengucapkan. Mau kamu menyelisihi tuntutannya yaitu tauhid, atau kamu terjatuh dalam kesyirikan, tidak masalah, karena man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Begitu dia menafsirkan, padahal makna dari hadis tidak seperti itu. Maka ini mengadakan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, muta'ammidan, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Berarti termasuk dari dosa besar karena ancamannya itu adalah neraka. Wal ma'na anna man kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan faqad tabawa maq'adahu minan nar wa yaskunu fi maq'adihi fin nari wal iyadu billah. Maknanya, siapa yang mencoba berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, maka sungguh dia telah menyiapkan tempat duduknya sendiri di neraka. Na'am. Wal iyadu billah. Kemudian Syekh mengatakan fa hadani naw'ani minal kadhibi huma asyaddu anwa'il kadhib. Dua jenis kedustaan ini adalah sebesar-besar jenis kedustaan. Al-kadhib 'ala Allah wal kadhib 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Allah dan dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsarun nasi kadhiban 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa ar-rafidhatu syi'ah. Manusia yang paling banyak dustanya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rafidhah Syiah, dan mereka semua kuffar. Laisa bimuslimin, laisu bimuslimin, mereka bukan orang-orang Islam walaupun menisbatkan kepada Islam.
dan kiblat mereka ada di Iran, di Karbala. Rafidhah Syiah fa innahu la yujad, dan mulai merebak di Indonesia ini, mulai disusupkan. Fa innahu la yujadu fi tawaif ahli al-bid'ah ahadun aktsaru minhum kadiban ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nassa ala hadza ulama mustalahil hadis rahimahullah. Siapa yang menjelaskan ini? Para ulama ahli hadis mengatakan tidak didapati, kan mereka meneliti riwayat-riwayat hadis, semua diteliti. Ternyata kebanyakan pemalsuan hadis itu datangnya dari Syiah Rafidhah. Diteliti jalur periwayatan yang masing-masing perawinya, ternyata setiap hadis palsu kebanyakannya pasti ada perawi di sana yang akidahnya Rafidhah, Syiah. Begitu. Makanya disimpulkan oleh para ulama ahli hadis yang mereka memang bidangnya meneliti periwayatan hadis, mereka menyimpulkan yang paling dusta itu adalah Rafidhah. Takallamu bil haditsil maudhu', banyak sekali berbicara tentang hadis-hadis palsu. Makanya banyaknya hadis-hadis palsu yang beredar di Indonesia ini melalui jalur para sufi dan ahli khurafat. Naam, dari kalangan habaib itu jalurnya adalah dari Syiah Rafidhah. Dan sufi sama Rafidhah ini saudara sepersusuan. Naam, hakikatnya mereka sama. Qalu inna, dan yang paling sering terbodohi, dipermainkan oleh Rafidhah ya orang-orang sufi. Nah, qalu inna aktsara man yakdzib 'ala rasuli hum ar-rafidhah asy-syi'ah. Makanya banyaknya masuk penyelewengan atas nama agama ya dari mereka-mereka. Nah, terutama di masa-masa terdahulu mungkin masih belum mudahnya penyebaran ilmu, kurangnya dakwah, kurangnya para pendakwah, sehingga rakyat jelata dari masyarakat itu mudah saja untuk ditipu. Nah, atau mungkin juga dulu berkaitan dengan kondisi perpolitikan negara, di mana orang-orang luar berusaha untuk menjajah pribumi dengan berbagai macam dengan berbagai macam cara dan konsepnya. Ada yang menjajah dengan kekuatan, ada yang menjajah dengan psikisnya, menjajah menjajah pemikirannya. Nah, mereka mencitrakan diri agar mendapat kedudukan yang tinggi, dapat menaklukkan para pribumi. Mereka mengaku sebagai keturunan nabi. Agar apa? Agar pribumi bisa mereka bodohi. Mereka memiliki kedudukan perpolitikan di masa itu, bisa jadi. Dan sampai sekarang pun masih didapati. Kalau kita tanyakan kepada mereka, orang-orang keturunan Hadharim, tidak jarang banyak dari mereka yang menyamar jadi habib untuk kemudian pergi ke pelosok-pelosok desa terpencil, menawarkan obat kah, menawarkan air doa kah. Ini masih banyak diceritakan oleh mereka yang menyaksikannya secara langsung, menunjukkan bahwasanya mudah saja masyarakat yang jauh dari ilmu itu terkadang terkesima dengan yang demikian. Orang sekedar berdandan dengan dandanan ilmu, dan dia keturunan masih ini saya tidak bicara tentang etnis, tapi cerita saja tentang wakil yang ada, bagaimana terkadang penipuan itu bisa dilakukan dengan cara yang demikian. Mereka membodohi umat-umat di desa, masyarakat di desa. Mulailah mengatakan, menyampaikan hadis-hadis atau cerita-cerita yang palsu dan khurafat
dan itu diterima kemudian turun temurun. Maka kebid'ahan, khurafat yang ada yang masih banyak di masa ini, ya bisa jadi ditarik jalurnya dari mereka, dari Syiah Rafidhah. Wa hadha syai'un musyahad ma'rufun liman tatabba'a kutubuhum. Katanya Syekh, dan itu sesuatu yang disaksikan, ma'ruf. Siapa yang melihat kepada kitab-kitab mereka, kitab Syiah Rafidhah, ini banyak sekali kedustaan-kedustaan yang demikian itu atas nama agama. Naam, selesai kita dari dosa besar yang kesembilan, berdusta atas Nabi SAW. Kesimpulannya bahwa saya berdusta atas nama Nabi SAW ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Apapun alasannya, tetap masuk ke dalam ancaman. Ancamannya adalah neraka, karena dampak efeknya adalah manusia menjadi tersesat dengan mengamalkan amalan yang tidak disyariatkan oleh syariat. Sisa berapa? 3. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Kita sudahi sampai di sini pertemuan pada malam hari ini. Berikutnya insyaallah masuk kepada dosa besar yang ke-10, yaitu berbuka atau tidak berpuasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, termasuk dari dosa besar. Naam. طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.